Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini giliran matematika ya untuk guru matematika. Pembahasan tryout P3K untuk guru matematika SMP SMA yang diambil dari SIM guru belajar ya, request dari teman-teman yang sudah masuk. Kita ulas ya, sedikit demi sedikit supaya teman-teman nanti juga ikut belajar dan bagaimana menyelesaikannya seperti itu ya. Oke, kita bahas saja langsung. Kita mulai dari per nomor-nomornya. Kita mulai dari nomor yang awal ya, nomor pertama ya. Jika titik A, B dirotasi sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat, itu artinya 270 derajat berlawanan arah jam itu berarti 90 searah gitu, sama ya. Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, diperoleh titiknya adalah titik akhirnya adalah negatif 4,6 dikurangi B. Nah, pertanyaan yang diminta adalah maka nilai dari A dikurangi B adalah titik-titik. Oke, kita akan bahas gini. Untuk sembarang ya, untuk sembarang titik, misalkan titiknya A, B gitu ya. Kalau dirotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bayangannya menjadi B, min A ya, dibalik kemudian yang depan menjadi negatif ya, yang belakang jadi negatif. B, negatif A, itu rotasinya. Kemudian setelah rotasi ini kita akan cerminkan, jadi titik B, min A ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Hasilnya untuk semua yang dicerminkan terhadap Y sama dengan B, kalau titiknya adalah B, negatif A adalah ini B, 2B ditambah A. Sebenarnya bukan ditambah ya, tapi dikurangi negatif A. Dikurangi negatif A kan jadi ditambah A. Jadi kalau ada titik B, negatif A dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka hasilnya adalah B, 2B ditambah A. Nah, tentu saja kan perolehan titiknya adalah negatif 4,6 dikurangi B, maka B nya otomatis nilainya 4 gitu ya. Kemudian 2B ditambah A ketemunya 6 dikurangi B ya, dengan persamaannya. Nah, B nya kita masukkan, B nya adalah negatif 4, maka 2 kali negatif 4 ditambah A sama dengan 6 dikurangi negatif 4. 2 kali negatif 4 negatif 8 tambah A sama dengan 10. 10 itu 6 ditambah 4 ya, itu dikurangi negatif artinya ditambah itu ya. Jadi nilai A nya adalah 10 ditambah 8, atau kalau ditulis 18 gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang A dan B ketemu, kita baru tulis saja. Yang diminta adalah A dikurangi B, berarti 18 dikurangi negatif 4, hasilnya pasti 22. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, melalui dua titik dapat dibuat satu garis merupakan titik-titik. Apakah teorema akibat, lema, definisi, aksioma, teorema. Jadi kita harus paham satu persatu ya. Kalau definisi ini merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tidak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi dari konsep sebelumnya. Definisi sinar misalkan adalah himpunan titik-titik yang merupakan gabungan suatu titik tetap dan titik-titik yang sepihak terhadap titik-titik tetap itu namanya definisi gitu ya. Kemudian aksioma itu sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum atau tanpa perlu adanya pembuktian, jadi tidak perlu kita buktikan. Contohnya garis adalah himpunan titik-titik yang memuat paling sedikit 2 titik, nah itu namanya garis. Kemudian teorema itu kebenaran yang diturunkan dari aksioma atau suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian. Kalau aksioma kan tidak perlu adanya pembuktiannya. Kalau lema itu teorema khusus, biasanya teorema sederhana yang dimana dipergunakan sebagai yang dibutuhkan untuk pembuktian teorema lainnya. Misalkan jika n adalah bilangan bulat positif, maka n dikurangi 1 bilangan bulat positif. Nah, itu misalkan begitu ya. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudutnya, itu
Maksudnya seperti itu. Itu namanya teorem lemma, gitu ya. Jadi kalau mau hubungannya dengan garis, dari dua titik dapat dibuat sebuah garis, maka ini disebut aksioma. Tidak perlu dibuktikan gitu ya teman-teman ya. Itu pasti benarnya karena bersifat umum. Nomor berikutnya, persekutuan bidang AFV dan ABCD berupa titik-titik. Ya, kita lihat gambarnya. Ini bidang AFV itu seperti ini teman-teman. Nah, itu dengan bidang ABCD itu ya titik. Itu persekutuannya berbentuk apa itu? Ya, tentu saja bentuknya titik, yaitu titik A. Itu ya, bukan bidang itu ya. Karena tidak, potongannya bukan merupakan bidang tapi hanya sebuah titik ya. Persekutuannya berupa titik. Pada gambar berikut, ABCD adalah jajar genjang. Berapa nilai dari B? Apakah 84, 72, 46, 96, 48? Yang diminta adalah besar sudut B. Oke teman-teman, coba kita lihat ini ya. Ini itu ya. Ini besar sudutnya dengan ini itu adalah sepihak ya, sepihak. Maka sudut A ditambah sudut D itu adalah 180, benar kan? Jadi sudut A nya kan 48 tambah 48 96, tambah sudut D 180, maka sudut D nya 84. Nah sudut D dengan sudut B itu adalah sama karena itu adalah sifat dari jajar genjang itu ya. Sudut yang saling berhadapan nilainya sama itu ya. Maka sudut B nya otomatis 84. Jadi jawaban yang benar adalah A. Next berikutnya, pada gambar di samping, jika CE adalah garis bagi ACB, maka besar X adalah titik-titik. Ya. CE ini garis bagi ACB. Ya. Pertama teman-teman itu perhatikan segitiga ABC. ACB itu nilainya adalah 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B gitu ya. Karena tiga sudut dalam segitiga itu totalnya 180, maka kita akan cari sudut ACB nya kan, berarti 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B. 180 dikurangi 40 dikurangi 90 kan, berarti sudut ACB nya 50. Kita cari dulu sudut ACB 50. Karena CE garis bagi ACB, maka BCE itu sama dengan ACE atau DCE itu setengahnya ACB, berarti 25 ya, 25 derajat. Sekarang perhatikan segitiga BCE. BCE dilihat. Nah, berdasarkan tadi jumlah sudut dalam segitiga itu 180, maka sudut BEC ditambah sudut EBC ditambah sudut BCE itu kan 180. Kita masukkan X, BEC kan X ya. Kemudian EBC 90, kemudian BCE tadi ketemu 25 kan. Berarti X tambah 90 tambah 25 ketemunya 180. Maka X tambah 115 sama dengan 180. X nya ketemu 180 dikurangi 115 sama dengan 65. Jadi jawaban yang tepat adalah 65 derajat. Berikutnya, pada gambar berikut luas jajar genjang EBFD dan AECF adalah 3:2 atau 3 dan 2 secara berturut-turut, 3 dan 2 ya. Berapa luas daerah persegi panjang ABCD? Kita baca lagi. Luas jajar genjang EBFD, dilihat itu EBFD dan AECF itu 3:2. Berapa luas daerah persegi panjang ABCD? Nah, coba kita lihat sekarang teman-teman, untuk menghitung seperti itu kita lihat yang ini. Kita perpanjang saja garis AB, kita perpanjang. Nah, kemudian
BG sehingga ketemu titik G itu BG-nya kita samakan dengan FC. Ya, kita buat seperti ini. Oke. Sekarang lihat teman-teman, luas AECF tadi adalah 2 ketemu ya. AECF itu sama dengan FCBG, ya kan? FCBG. Kenapa? Karena alasnya sama, tingginya sama. Alasnya kan sama-sama FC. Tingginya kan ya sama-sama tingginya adalah BC kan. Ya. Berarti nilainya sama. Jadi luas AECF itu sama dengan FCBG sama dengan 2. Sekarang luas DCGE itu sama dengan luas EBFD ya ditambah luas FCGB. Nah, berarti 3 tambah 2 hasilnya 5 ya. Jadi jawaban luas dari DCGE itu 5. Sekarang luas dari DCGE itu kan luas jajar genjang DCGE itu adalah DC kali DA. Ya ada kan? DC kali DA, alas kali tinggi, DC kali DA. Itu kan artinya kan sama juga dengan luas persegi panjang DCBA ya. Jadi luas DCBA ya sama 5. Jawabannya adalah E. Berikutnya segitiga dengan titik sudutnya A 0,0, 1,2, min 3, negatif min 6 dengan translasi negatif 5,3. Nah ini berarti kita langsung menghitung ya. Translasi itu digeser. Cukup ditambahkan untuk koordinat yang X ditambahkan sebelah atas, Y ditambahkan sebelah bawah. Jadi 0 ditambah negatif 5 ya. Nah, gini negatif 5,3. Nah B nya juga sama. Jadi negatif 4,5 kan gitu ya. C nya sama. Jadi negatif 8, negatif 3. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Berikutnya, diketahui kubus ABCD EFGH. Panjang rusuknya 8. Oke. Titik M adalah titik tengah EH, kita tulis saja. Ini M-nya titik tengah EH. Jarak titik M ke AG, AG-nya kita buat dulu. Nah, ini jaraknya berapa? Nah, maka cara membuatnya kita buat segitiga seperti ini ya. Kita tarik dari A ke F, kemudian M kita tarik ke G, ada segitiga. Maka yang dinamakan jarak itu kan harus tahu ini. Tak buat tegak lurus dari titik M tegak lurus terhadap garis AG, maka jaraknya dari ini ke ini MN itu disebut jarak M ke AG itu ya. Oke, bagaimana cara mengerjakan seperti ini? Coba kita lihat yang ini ya. MG kita hitung dulu. MG itu kan MH ditambah GH ya, menggunakan segitiga aturan Pythagoras, segitiga MGH. Mencari MG itu adalah MH kuadrat ditambah GH kuadrat. Hasilnya 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. MH kan separuhnya kan, 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ya. Hasilnya adalah 16 ditambah 64, ketemunya adalah akar dari 80 atau 4 akar 5. Oh, ketemu MG 4 akar 5. MA ya sama. MA menggunakan segitiga AME. EM itu sama dengan MH, kemudian AE sama dengan HG, maka nilainya pasti sama. Berarti segitiga AGM itu adalah segitiga sama kaki. AG adalah diagonal ruang. Kita hitung dulu AG-nya diagonal ruang. Maka diagonal ruang kubus kan rumusnya adalah S akar 3 ya kan. S-nya sisinya 8, maka 8 akar 3. Oke. AGM, dilihat AGM teman-teman. AGM adalah sama kaki. GN-nya itu berarti sama dengan NA sama dengan setengah GA kan ya. Berarti GN-nya adalah setengah dari 8 akar 3 itu 4 akar 3. Nah, kita menggunakan segitiga yang ini aja. MN itu MG kuadrat dikurangi GN kuadrat. MG kuadrat dikurangi GM
GN kuadrat ya. MG kuadrat dikurangi GN kuadrat ya, pakai segitiga MGN. Jadi 4 akar 5 dikuadratkan dikurangi 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 5 nya kan 80 tadi. 4 akar 3 dikuadratkan 16 kali 3 48, hasilnya adalah akar 32. Kalau kita hitung akar 32 itu kalau sederhanakan ya 4 akar 2. Jadi jawaban yang tepat adalah 4 akar 2. Next berikutnya, ABCD adalah jajar ginjang. EFG, segitiga FG itu luasnya 6 cm persegi. DE sama dengan EF, sepertiga CD. Luas daerah ABCD sama dengan titik ya. ABCD kan jajar ginjang, dilihat itu gambarnya teman-teman. EFG itu nilainya luasnya adalah 6. DE sama dengan EF itu sepertiga CD. Oke. DE sama dengan EF sama dengan sepertiga CD. DE EF. Maka DE sama dengan EF sama dengan FC otomatis ya teman-teman. Itu kan dibagi 3. DC-nya kan kita bagi 3, yaitu DE, EF dan FC. Karena DE-nya sendiri sepertiga CD, EF-nya sepertiga CD, otomatis FC-nya juga sepertiga CD, artinya tiga-tiganya sama. DE, EF, dan FC itu sama. Tinggi dari segitiga EFG, dilihat teman-teman. EFG tingginya itu sama dengan tinggi dari segitiga DEG, sama dengan tinggi dari segitiga FCG, ya kan? Oke. Luas dari AEFG, luas dari EFG sama dengan luas dari DEG sama dengan luas dari FCG. Kenapa? Karena alasnya sama, tingginya sama, nilainya berarti 6 semua. Jadi luas dari DCG itu kan 6 tambah 6 tambah 6, 18 gitu ya. Luas dari AGB juga sama berarti. Luas dari AGB sama, luas dari DGA juga sama, karena itu jajar ginjang kalau kita potong diagonalnya maka luasnya masing-masing sama ya. Maka luas DCG sama dengan luas AGB sama dengan luas DGA sama dengan luas BGC itu 18. Jadi jawabannya luas daerah ABCD itu berarti 18 kali 4. Nilainya adalah 72. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya teman-teman ya. Persamaan bayangan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 bila dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan dengan translasi negatif 3 dan 4 adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikan teman-teman? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita tulis dulu untuk persamaan lingkarannya seperti ini. Persamaan lingkaran seperti ini, maka teman-teman bisa memutuskan bahwa pusatnya pasti 0,0 karena di situ tulisannya X kuadrat ditambah Y kuadrat itu ya, berarti 0,0 ya. Pusatnya 0,0 dengan kuadrat jari-jarinya 4 gitu ya. Nah, untuk melakukan pencerminan atau refleksi terhadap X sama dengan titik-titik, maka yang pertama kita gunakan adalah apa itu namanya, pusatnya, yang kita pindahkan pusatnya dulu ya. Kita pindahkan pusatnya dulu. Oke. Kalau ada sembarang titik, kita akan refleksikan pusatnya dulu ya. Kalau ada sembarang titik A, B, kemudian dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, ini X sama dengan H, maka bayangannya pasti adalah A ditambah 2H, B. Itu bayangannya itu. Ya teman-teman. A ditambah 2H, B. Ya, sekarang kita refleksikan 0,0 ya terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah 0, A-nya kan 0. Ditambah 2H, hanya 2. Jadi 2 kali 2, 0 ya. Jadi bayangannya adalah 4,0. Nah, ternyata kita mendapatkan pusat lingkaran baru hasil refleksinya di 4,0 dengan jari-jari kuadratnya 4. Berarti persamaan lingkarannya berarti gimana? Kalau melalui 4,0
dan jari-jarinya kuadrat adalah 4, maka kita bisa menuliskannya seperti ini. X dikurangi 4, ya, bagian X dikurangi 4, kemudian Y-nya kurangi 0. Jadi X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y dikurangi 0 kuadrat sama dengan 4. Kalau kita sederhanakan jadi X dikurangi 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini persamaan lingkaran baru setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, gitu ya teman-teman. Sekarang kita tugasnya yang berikutnya adalah kita translasikan terhadap negatif 3,4. Nah, kita akan translasikan. Bagaimana caranya? Kita tinggal yang X itu kita kurangkan dengan hasil translasinya. Yang atas itu X, yang bawah itu Y, gitu ya. Berarti nulisnya gini, X-nya kita ganti dengan X dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 3 dikurangi 4 lagi dikuadratkan, kan gitu. X-nya diganti dengan X dikurangi yang bagian X yaitu negatif 3. Y-nya kita ganti dengan Y dikurangi 4, gitu ya. Jadi begini persamaannya. Nah, dikurangi negatif 3 artinya ditambah 3. Jadi tambah 3 dikurangi 4 ketemunya berarti X dikurangi 1 kuadrat, iya kan? Ditambah Y dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kalau kita pecahkan atau kita distribusikan, ya, berarti hasilnya adalah X dikurangi 1 dikuadratkan adalah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Kemudian Y dikurangi 4 dikuadratkan itu Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 16. Nah, 4-nya kita oper ke ruas kiri jadi dikurangi 4, gitu ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8Y ditambah 1 ditambah 16 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, hasilnya bagaimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8Y ditambah 13 sama dengan 0. Jadi jawaban yang paling tepat itu opsi E. Nomor 2, berikut ini yang bukan merupakan fase-fase pembelajaran berbasis masalah adalah titik-titik. A. Guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. B. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan memamerkannya. C. Analisis evaluasi proses pemecahan masalah. D. Guru mengembangkan masalah melalui soal open-ended. E. Mengorientasi peserta didik pada masalah. Oke, kita akan bahas sebenarnya pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Kita akan kita simak bahwa model pembelajaran based learning itu langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Jadi apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa, dan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Ini teman-teman juga harus menghafalkan ya aktivitas peserta didik dan aktivitas gurunya. Yang paling penting aktivitas peserta didiknya. Jadi ketika siswa itu orientasi peserta didik pada masalah, maka siswanya membentuk kelompok, mengamati, memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan yang disarankan. Itu aktivitas peserta didiknya. Kemudian langkah kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Artinya peserta didik berdiskusi, membagi tugas, mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Itu kegiatan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Itu artinya peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber sebagai bahan diskusi kelompok. Oke. Yang berikutnya, langkah keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya itu kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan, disajikan dalam bentuk karya. Kemudian langkah berikutnya adalah menguji hasil. Dalam menguji hasil itu membahas kelayaan proyek yang telah dibuat, membuat laporan berupa produk atau karya yang dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir adalah melakukan analisa dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ini di mana setiap kelompok itu melakukan presentasi. Kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan perangkuman atau pembuatan kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh kelompok lain. Jadi ingat ya teman-teman, selain teman-teman harus menghafalkan langkah-langkahnya atau sintaks PBL-nya, sintaks problem based learning, tapi juga memahami aktivitas yang dilakukan dalam sintaks-sintaks tersebut itu ya. Jadi kita bisa jawab soalnya seperti ini ya. Nah, model
kalau kita ringkas ya, tadi model pembelajaran based learning tadi adalah orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menguji hasil dan menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi yang tidak ada seperti yang mana? Ya tentu saja jawaban yang paling tepat yang tidak ada adalah opsi D, mengembangkan masalah melalui soal open ended. Soal berikutnya, jika U dan V adalah bidang yang tak sejajar, ingat ya teman-teman, tidak sejajar, maka kalau ada simbol dalam kurung U, V itu artinya apa? Nah ini teman-teman pastinya tidak usah kita beritahu ya, kalau ada dua bidang ditulis U, V maka itu pasti adalah garis. Bidang U, V itu artinya garis persekutuan teman-teman, antara bidang U dan bidang V. Jadi jawabannya adalah opsi A. Nah kalau U dan V itu berupa garis, maka kalau ditulis U, V maka jawabannya pasti titik potong. Ingat ya teman-teman, kalau ada dua garis kemudian di U dan V misalkan, maka U, V pasti adalah titik potongnya. Tapi kalau ada dua bidang, maka kalau ada ditulis U, V maka persekutuan antar bidang U dan V, garis persekutuan antara bidang U dan V. Itu saja ya. Next berikutnya, ada A dan B adalah dua buah lingkaran yang saling bersinggungan satu dan lainnya di luar, seperti tampak pada gambar-gambarnya sudah kita sediakan itu ya. Berapa luas daerah lingkaran yang berdiameter AB? Nah ini sebenarnya teman-teman tidak perlu panjang lebar ya, kita tulis saja AB itu kan diameter, AB diameter yang berarti diameternya itu 2 tambah 3 kan 5, berarti jari-jarinya teman-teman bisa menghitung ya. Kan kita punya rumus luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat ya. R nya kan ketemu, berarti kalau diameternya 5, R nya pasti kan 5/2 atau 5 dibagi 2. Kita masukkan saja pi kali 5/2 dikuadratkan, itu kan. Jadi 25/4 pi. Itu ya. Jadi jawabannya luas lingkarannya adalah 25/4 pi. Ini sebenarnya mudah sekali ya. Ini tidak ada 1 menit teman-teman juga sudah bisa jawab. Next berikutnya, jika G memiliki 2 titik potong pada bidang U. G memiliki 2 titik potong pada bidang U. Artinya apa? Ya kalau ada 2 titik potong, ada garis, ada 2 titik potong pada suatu bidang, maka pastilah bahwa garis itu pasti terletak di bidang itu, karena ada 2 titik potong. Karena aksiomanya begini, dari 2 buah titik dapat dari 2 buah titik pada satu bidang bisa dibuat sebuah garis, itu ya. Itu maka kalau ada G memiliki 2 titik potong pasti itu terletak di bidang U. Itu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya, luas persegi ABCD jika diketahui luas persegi di dalamnya masing-masing 1, 4 dan 9 dalam satuan cm persegi, maka berapa? Ini gambarnya kita tulis begini. Nah teman-teman kalau ada soal seperti ini mudah saja ya kalau mengerjakan ini. Kita buat garis bantu seperti ini aja gitu ya. Dilihat ya, yang luasnya 1, dilihat ya, luasnya 1 itu berarti sisinya masing-masing 1 kan, 1 kali 1 1 ya. Kalau luasnya 4 berarti masing-masing 2, ini juga 2. Kalau 9 berarti ini 3, ini 3. Otomatis panjang sisinya kan 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Jadi ketemunya 6. Nah maka luas ABCD ya kita tinggal hitung, sisi kali sisi 6 kali 6 ketemunya 36 gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 36. Berikutnya, ABCD adalah persegi panjang di mana BD adalah diagonal BD adalah diagonal. Kemudian F adalah sebuah titik pada AB dan CF berpotongan BD di E. Nah, luas segitiga BEF dan segitiga BEC berturut-turut adalah 20 cm dan 30 cm. Pertanyaannya adalah luas segi 4 ADEF berapa? Nah, ini teman-teman pastilah ini ya agak sulit ya teman-teman ya. Tapi kita akan buat sesimpel mungkin. Coba perhatikan teman-teman. Ini kan luasnya 20 ya. Ini luasnya 30 ya. Pertama kita buat garis bantu ini teman-teman. Ya, ini garis tinggi. Garis tinggi dari segitiga CFB.
dengan alasnya adalah CF, ya, garis tinggi dari CFP gitu ya. Oke, ini kita kasih nama K gitu aja. Nah, coba kita bandingkan antara segitiga BEF. Dilihat teman-teman, BEF ya, kita bandingkan dengan BEC. Nah, BEF kan segitiga ya, maka rumusnya luasnya adalah setengah dari alasnya kita ambil yang EF, tingginya KB, jadi setengah EF kali KB. Yang BEC setengah EC kali KB gitu ya, berarti setengah hilang, KB hilang ya, berarti ya kita akan sederhana kan, BEF dan BEC tadi adalah 20/30, maka EF per EC itu ketemunya berarti 2/3 gitu ya, 2/3. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Segitiga DCE, dilihat DCE itu kan sebangun dengan BEF. Tidak usah kita jelaskan ya kenapa itu sebangun, pasti teman-teman sudah tahu ya, kan guru matematika kan pasti tahu. DEC, DEC atau DCE dan BEF itu sebangun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita garis bantu dulu juga. Ini kita kasih nama G, itu artinya tinggi dari segitiga DCE. Kemudian ini juga tinggi dari segitiga BEF. Karena sebangun maka berlaku ini teman-teman. CE tadi, CE banding EF itu kan sama dengan DC banding BF, sama dengan GE atau tinggi dari segitiga DCE dibanding dengan tinggi dari segitiga BEF atau HE gitu ya. Itu nilainya adalah 3/2. Dari mana angka 3/2 tadi? Ya, EF banding EC tadi 2/3, maka EC banding EF adalah 3/2. Ya gitu ya, 3/2. Oke. Sekarang teman-teman lihat, DEC akan kita bandingkan segitiga DEC luasnya DEC atau DCE dibandingkan dengan luasnya BEF. Rumus dari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya DEC kan DC, tingginya adalah GE, kemudian alasnya dari BEF itu adalah BF, tingginya adalah HE gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan DEC banding BEF berarti berapa? Nah, setengah-setengah kita bisa hilangkan, tidak usah ditulis. DC banding BF, dilihat itu, yang atas kan DC, yang bawah BF. DC banding BF tadi adalah 3/2 gitu ya. Kemudian GE banding HE itu juga 3/2. Maka DEC banding BEF adalah 9/4. Nah, kita masukkan angkanya. DEC banding BEF kan 20 luasnya. Jadi DEC banding 20 sama dengan 9/4, berarti DEC-nya ketemu 9 kali 20 dibagi 4. 20 bagi 4 5, berarti 9 kali 5 45. Berarti luas DEC itu adalah 45. Oke. Sekarang kita lihat teman-teman. Segitiga DCB, dilihat DCB itu sama dengan segitiga DAB sama kan? Oke. DCB itu kan 45 tambah 30 luasnya. Nah, DAB itu kan ADEF ditambah dengan BEF, BEF-nya 20. Maka ini 75 sama dengan ADEF ditambah 20. Ketemunya ADEF-nya berarti 75 dikurangi 20 ketemunya 55. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 55. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini untuk matematika. Silakan teman-teman nanti tunggu untuk episode berikutnya, nanti akan kita buatkan listnya dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Ini pembelajaran 4 ini juga masih banyak soalnya, nanti kita akan bahas semua. Itu dulu ya teman-teman, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.